Halo guys, kembali lagi dengan saya Den Hari. Dan kali ini kita kedatangan smartphone paling inovatif dan paling unik, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5. Ponsel ini hadir dengan desain lipat anti mainstream, beda dari HP-HP kebanyakan. Tentunya pasti akan ada fitur-fitur keren dan berbeda dari HP-HP kebanyakan. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas Samsung Galaxy Z Flip 5 di tahun 2025. Pertama-tama mari kita bahas soal desain dari HP ini. Samsung Z Flip 5 masih mempertahankan desain lipat atau flip kayak gini, teman-teman. Ini ciri khas dari Samsung seri Flip dan sekarang sudah generasi kelima. Tapi ada beberapa perubahan yang lumayan signifikan dari seri Z Flip 4. Yang paling mencolok adalah ukuran layar bagian luar dari Z Flip 5 ini dibikin jauh lebih besar daripada seri sebelumnya, yaitu berukuran 3,4 inch. Ini memungkinkan teman-teman untuk mengakses lebih banyak informasi tanpa kita harus membuka HP-nya seperti ini. Kalau untuk bagian dalam, layarnya berukuran 6,7 inch dengan refresh rate 120 Hz dan sudah menggunakan panel AMOLED. Ditambah engsel dari Z Flip 5 ini dibikin lebih kokoh dan lebih smooth, teman-teman. Dengan desain yang memungkinkan ponsel tetap terbuka pada sudut 90 derajat. Ini sangat berguna terutama untuk mengambil foto dengan mode flex kamera. Dan kalau kita lipat seperti ini, itu benar-benar rata, teman-teman, dari bagian atas, samping-samping sampai bagian bawah. Ini berbeda dengan seri Z Flip 4 kemarin. Jadi Samsung benar-benar improve lumayan ya di seri 5 ini. Untuk bahan bodinya sendiri, bagian belakang ini masih sama menggunakan kaca, dan yang kaca itu bagian bawah saja ya teman-teman ya, karena di bagian atas ini sudah full layar. Lalu untuk framenya ini menggunakan aluminium, dan untuk letak tombolnya semua berada di bagian kanan, tombol power dan volume up. Kalau bagian kiri ini cuma ada slot untuk micro SIM. Nah, kalau kita bahas soal layar di bagian dalamnya, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini menggunakan layar berukuran 6,7 inch dengan panel dynamic AMOLED 2 kali. Resolusi juga cukup gede, yaitu di 1080 x 2640 pixel. Sudah support 120 Hz, kecerdasan maksimal 1750 nits yang menghasilkan kualitas gambar jadi lebih tajam. Dengan warna yang sangat vivid, kecerahan juga bagus karena sudah support 1750 nits seperti yang saya singgung tadi. Ini bisa dilihat dengan jelas meskipun kita lagi berada di bawah sinar matahari langsung. Tapi ada beberapa catatan buat teman-teman yang biasanya pakai HP biasa dan belum pernah pakai HP Flip, teman-teman. Karena layar Samsung Z Flip ini bagian tengahnya itu ada kerutan, teman-teman. Dan kerutannya ini menurut saya lumayan mengganggu ya. Meskipun Samsung mengklaim ini lebih baik daripada seri sebelumnya, di mata saya tetap saja kelihatan dan bikin agak was-was. Make sure juga buat teman-teman jangan terlalu sering ngeflip atau melipat HP ini, karena ada beberapa kasus di bagian layar tengahnya ini kerutannya jadi lebih besar, lama-kelamaan bisa jadi hitam, teman-teman, dan bikin layarnya rusak. Kalau di bagian luar ada layar berukuran 3,4 inch, ini juga sama menggunakan panel AMOLED. Layar luar ini tidak hanya berguna untuk notifikasi, tapi juga bisa digunakan untuk berbagai fitur lain seperti melihat cuaca, kontrol musik, bahkan buat selfie. Jadi walaupun kita melipat ponselnya, kita tetap bisa mengakses banyak hal. Satu hal yang keren, teman-teman bisa menjalankan beberapa widget dan aplikasi ringan secara langsung di luar layar ini, seperti buka YouTube atau Instagram. Jadi nggak perlu buka ponselnya secara langsung untuk hal-hal kecil. Kalau untuk soal performa, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini dibekali dengan prosesor bertipe Snapdragon 8 Gen 2. Prosesor ini juga dipakai di banyak flagship lain seperti Samsung Galaxy S23, dan masih terbukti kalau prosesor ini itu memang sangat tangguh serta hemat daya. Skor Antutunya sendiri cukup tinggi, yaitu di 1.300.000-an. Jadi nggak perlu khawatir soal kecepatan dan performa buat buka aplikasi, buat multitasking, atau buat main game berat seperti Call of Duty bisa dijalankan dengan lancar tanpa lag. Grafik dari gamingnya juga cukup bagus serta dapat FPS yang tinggi. Tapi perlu digarisbawahi juga, teman-teman, saat bermain game agak lama, suhu HP-nya itu jadi agak hangat. Ya itu wajar sih, semua HP pasti kayak gitu, tapi tidak yang terlalu parah, teman. Untuk RAM sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 5 dibekali dengan RAM 8GB. Internal storage-nya mulai dari 256GB, ada yang 512GB juga. Sayangnya di sini tidak ada slot micro SD. Jadi teman-teman harus cukup dengan memori internal yang sudah ada. Lalu contoh selanjutnya adalah di bagian kameranya.
Samsung Galaxy Z Flip 5 dibekali dengan dua kamera. Satu kamera utama atau kamera wide dan satu lagi kamera telefoto. Di samping kamera cuma ada satu LED flash, tidak ada tambahan apa-apa lagi. Dan untuk resolusinya sendiri, kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan f1.8 serta untuk lensa ultrawide-nya beresolusi sama 12 megapiksel tapi dengan bukaan yang lebih kecil yaitu f2.2. Hasil foto di kondisi cahaya yang terang hasilnya cukup bagus dengan detail yang tajam dan warna yang akurat. Dynamic range juga bagus. Di sini menandakan kalau HP ini memang masuk jajaran di HP-HP flagship. Buat teman-teman yang suka selfie, kamera depannya juga lumayan dengan resolusi 10 megapiksel. Tetapi kalau teman-teman pengen selfie dengan hasil yang maksimal, saya sarankan pakai kamera belakang. Toh HP ini HP flip, jadi kalau kita menutup HP-nya, kita bisa selfie menggunakan kamera belakang. Itu salah satu kelebihan dari Samsung Z Flip 5 ini, teman-teman. Terutama saat teman-teman males bawa tripod atau lagi lupa saat video call, teman-teman bisa kayak gini. Nah, di sini kita bisa video call dengan enak tanpa harus memegangi HP-nya. Kalau di kondisi low light, kameranya masih cukup bisa diandalkan berkat fitur night mode yang membantu mengurangi noise. Jadi hasilnya bisa tetap bagus walau saat malam hari. Oke, teman-teman, ini adalah tes kamera depan menggunakan Samsung Z Flip 5. Dan di sini kondisi siang hari ya, saya lagi berjalan seperti biasa. Ini resolusi 1080p dan kita lagi tidak pakai gimbal, teman-teman. Untuk hasilnya di viewfinder sih bagus ya, dan stabil juga. Kalau dibanding iPhone sih 11, 12, karena emang kedua HP ini rival. Kalau ini panas dan ini backlight. Bagus gini guys. Oke, mantap. Ini kamera belakangnya, teman-teman. Kalau kamera belakang ini ada lensa wide, tapi gak bisa pindah lensa ternyata. Jadi cukup satu kali. Nah, di sini kalau kita zoom kayak gini, pecah-pecah guys. Tapi kok gak bisa pindah wide angle? Ini fokus. Nah, di situ kita coba zoom, ada ibu-ibu dan bapak-bapak, pecah-pecah sih. Fokus ke daun, fokus ke sini. Oke, main cepet guys, mantap. Lalu untuk baterai di sini Samsung Galaxy Z Flip 5 dibekali dengan baterai sebesar 3700 mAh. Memang bukan yang terbesar di kelasnya, tapi cukuplah untuk penggunaan saya sehari-hari. Dalam uji coba saya selama ini, ponsel ini bisa bertahan sekitar 1 hari untuk penggunaan normal seperti browsing, sosmedan, dan sedikit foto-foto. Kalau gaming sudah pasti tidak bisa sampai seharian, teman-teman. Ya bisa 2 kali charger ya kalau kita sering-sering ngegame. Untuk pengisiannya, Z Flip 5 mendukung pengisian cepat sampai 25 watt. Namun yang sangat disayangkan, teman-teman, HP sekarang itu di boxnya ini tidak ada chargernya. Jadi buat teman-teman yang tidak punya charger, ya otomatis beli sendiri. Karena di sini itu terdapat cuma kabelnya saja. Ada tambahan nilai plus lagi, teman-teman, karena ini brand Samsung. Di sini Samsung itu mempunyai UI yang sangat bagus, yaitu One UI. Di sini sudah support Android 14 dan lumayan sering dapat update, teman-teman. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, saya yakin ini Samsung pasti memberikan update 2-3 kali ke depan untuk versi Androidnya. Kalau security patch sih sering banget, teman-teman. Kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu mereka ngasih update supaya HP kita lebih aman.
Lalu teman-teman, di balik HP yang bagus pasti ada beberapa kekurangan, dan di sini saya akan menjelaskan juga untuk beberapa kekurangannya. Yang pertama, menurut saya itu Samsung Galaxy Z Flip 5 ini kan HP yang mahal, tidak murah ya. Harga barunya itu dulu pas pertama launching itu 16 juta, tapi kita dapat baterai yang kecil. Lalu ditambah lagi, HP Z Flip itu lumayan banyak masalah teman-teman, terutama di bagian layarnya. Ada beberapa kasus orang-orang di forum itu ada yang tiba-tiba frame dari layarnya ini lepas, terus kalau ganti itu juga mahal banget, lalu kerutan ini juga makin parah, dan yang paling parah adalah harga dari Samsung Z Flip 5 ini sangat terjun bebas teman-teman. Sekarang secondnya itu 256, rata-rata dijual cuma di 7 jutaan, padahal barunya itu 16 juta. Dan ini HP yang baru setahun ya. Ya memang beda teman-teman, kayak pasarnya si S23 itu masih stabil dengan harga yang masih di atas 8, meskipun harga barunya itu mahalan ini. Jadi ya teman-teman, kalau cari HP yang untuk dijual lagi dengan harga yang tidak begitu turun, Z Flip 5 ini menurut saya tidak terlalu rekomen. Tapi kalau untuk performa, terus desain dan lain-lain, Z Flip 5 ini itu masih bagus banget. Ini brandnya Samsung juga, teknologinya itu menarik teman-teman, tidak ada di HP-HP kebanyakan. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga, ini saya jual ya. Ini saya jual di harga 7 juta lebih dikit lah. Barangnya itu masih mulus banget, ada warna ini hijau, lalu yang satunya itu ada warna abu-abu. Silahkan kontak di bawah buat yang berminat, dan buat teman-teman yang mau jual HP juga silahkan kontak saya. Asal garasi resmi pasti saya ambil, dan harus full set ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk video review kali ini. Teman-teman yang masih pakai Galaxy Z Flip silahkan komen di bawah, atau teman-teman yang punya pengalaman buruk saat pakai Samsung seri Flip silahkan juga komen di bawah. Saya Dan Hari, saya pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.